terima kasih Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, demi memperbaiki daya beli masyarakat, pemerintah mewacanakan pemberian insentif baru bagi pegawai swasta dengan gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan. Menko Perekonomian menjelaskan wacana tersebut baru bisa direalisasikan usai program Kartu Prakerja rampung. Pemerintah saat ini sedang mengkaji kebijakan stimulus baru untuk menekan dampak virus corona COVID-19. Salah satunya bantuan untuk pegawai swasta bergaji di bawah 5 juta rupiah yang dibenarkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto mengungkapkan saat ini pemerintah baru menyiapkan insentif untuk modal kerja bagi 12 juta usaha mikro, kecil, dan menengah. Seluruh skemanya sedang difinalisasi, termasuk support atau bantuan bagi para pekerja. Bantuan tersebut nantinya akan dipersiapkan BPJS Ketenagakerjaan seperti data nama, alamat, hingga nomor rekening pekerja yang akan diberi insentif. Namun Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengutamakan para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja yang ikut program Kartu Prakerja untuk dirampungkan sebelum program baru diluncurkan. Sudah data by name, by address, by rekeningnya sudah ketemu, nah ini program baru difinalkan. Tetapi jangka pendek adalah mereka yang terkena dampak PHK, data kemarin yang diupdate oleh Kementerian Tenaga Kerja sebanyak 2,1 juta, ini diselesaikan melalui Kartu Prakerja lebih dahulu. Jadi prioritasnya itu baru tahap keduanya adalah program lanjutan. Dari kabar yang beredar, pemerintah akan memberikan bantuan kepada seluruh pegawai swasta yang gajinya di bawah 5 juta rupiah. Bahkan bantuan per individu tersebut mencapai Rp600.000 per bulan selama beberapa bulan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini sudah tergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Fajar Behirawan, ekonom CSIS. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi, Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung di IDX Channel di program Market Review Pak Fajar. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik. Pak Fajar, mengenai tema yang kita kemudian akan bahas di kesempatan hari ini tentu saja mengenai wacana pemerintah untuk memberikan insentif bagi karyawan swasta yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah. Ini tentu saja tujuannya untuk memperbaiki angka konsumsi. Analisa Anda mengenai efektivitas insentif ini seperti apa Pak Fajar? Wah, pada dasarnya memang kalau bisa kita lihat bahwa pemerintah sudah tahu betul apa yang harus dilakukan untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Kita tahu baru saja dirilis Rabu kemarin bahwa pertumbuhan ekonomi kita akhirnya jatuh di minus 5,3%. Walaupun menurut saya kondisi tersebut masih cukup lumayan karena terbantu ketika relaksasi PSBB ya ada new normal di awal Juni 2020. Jadi menurut saya sih memang pada dasarnya kita tahu bahwa kita harus berusaha untuk meningkatkan dari sektor konsumsi, khususnya sektor konsumsi rumah tangga. Karena apa? Karena memang tahu bahwa pemerintah tahu betul bahwa kontribusi dari konsumsi rumah tangga ini sangat besar, yaitu sekitar 55-57%. Dan kemarin akhirnya juga pertumbuhannya negatif gitu ya, minus 5 gitu, hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020. Baik. Ya. Artinya Anda melihat ini adalah sebagai sebuah insentif yang cukup efektif dirasa untuk kemudian mendongkrak angka konsumsi masyarakat. Secara momentum, apakah ini kemudian menjadi sebuah hal yang tepat, Pak Fajar? Artinya gini, ketika kita bicara mengenai masa pandemi ataupun mungkin masa yang sedang sulit begitu, banyak analisa-analisa yang disampaikan, financial planner juga banyak sampaikan bahwa masa-masa sulit ini adalah masa yang kemudian sebaiknya dimanfaatkan untuk kita saving, tidak menggunakan uang kita untuk hal-hal yang konsumtif. Artinya mungkin masyarakat juga akhirnya berpikir jika kemudian insentif ini tersalurkan, appetite untuk masyarakat dapat menghabiskan ataupun spending uangnya untuk konsumsi itu kayaknya tidak akan terlalu cepat. Analisa Anda seperti apa, Pak Fajar? Well, kalau kita bicara terkait dengan masyarakat yang berpendapatan rendah gitu ya, misalkan 40% gitu ya, kita tahu bahwa memang pasti pendapatan itu digunakan atau dialokasikan mayoritas untuk beberapa hal yang sangat penting ya, pasti sandang pangan papan khususnya makanan gitu ya, dan kemudian juga mungkin sisanya mungkin bisa ditabung.
Tapi kita tahu bahwa dengan adanya kontraksi ekonomi ini, hampir semua kinerja ekonomi itu mengalami penurunan. Dan menurut saya, kalau misalnya dibilang bahwa pemberian insentif berupa uang tunai itu tidak akan efektif, menurut saya konsumsi akan terus jalan gitu ya. Apalagi untuk kebutuhan primer ya Pak Fajar. Betul sekali, betul. Kalau misalnya targetnya memang difokuskan pada masyarakat yang berpendapatan rendah gitu ya. Kalau misalnya kemarin kan wacananya kan up to 5 juta gitu ya berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan. Ya kita tahu pasti mereka punya semacam financial planning yang berbeda gitu ya. Dan menurut saya sih sebenarnya space-nya atau ruang alokasi dana mereka itu juga terbatas. Dan menurut saya sih kalau hal-hal yang primer itu pasti sudah akan habis di waktu sosial mereka. Baik, Pak Fajar, ini program insentif yang diberikan kepada karyawan swasta dengan gaji di bawah 5 juta rupiah diprioritaskan untuk mereka yang terkena pandemi COVID-19 dan akan dilakukan setelah program prakerja selesai begitu ya, menurut informasi yang tadi kita saksikan sama-sama. Sementara kita masuk ke kuartal penentuan, apakah kita akan masuk resesi atau tidak? Artinya ketika misal program ini dilaksanakan setelah program prakerja selesai, akan ada waktu lagi untuk menunggu program ini terrealisasi. Analisa Anda seperti apa Pak Fajar? Kalau kita bicara secara makro ekonomi terlebih dahulu ya, bahwa sebenarnya apakah kita akan mengalami resesi atau tidak? Tidak. Menurut saya sih kita sudah mencuri start di Juni 2020 kemarin. Kalau kuartal ketiga itu kan mulai Juli sampai dengan September. Jadi menurut saya dengan ekonomi sudah mulai berjalan dan itu bisa dilihat dari beberapa indeks, khususnya indeks PMI, Purchasing Manager Index manufaktur yang sudah mengalami rebound cukup tinggi gitu ya, sudah di level 40 sekarang di bulan Juli bulan lalu. Kemudian indeks keyakinan konsumen juga sudah mulai meningkat gitu di bulan Juli kemarin. Jadi menurut saya kalau misalnya kita dihadapkan sama resesi atau tidak, saya sih masih optimis bahwa ekonomi kita masih bisa tumbuh positif di kuartal ketiga gitu ya. Minimal ya 0, sekian atau 0 sampai 1% menurut saya. Nah, kalau kaitannya dengan wacana kebijakan ini setelah akan dilakukan setelah prakerja atau tidak, pada dasarnya sih memang menurut saya kalau kita bicara dana stimulus yang besarannya 695,2 triliun, itu kan menurut saya sebuah jumlah uang yang sangat luar biasa ya. Dan kita tahu bahwa beberapa minggu kemarin Pak Jokowi sepertinya memang agak sedikit kecewa karena penyerapannya sangat rendah, hanya baru sekitar 20%. Nah menurut saya harusnya memang harus lebih cepat lagi, cepat dan tepat ya, bukan hanya cepat harus menghabiskan dana itu tersebut. Tapi menurut saya mau bagaimanapun menurut saya memang kalau misalnya dana stimulus itu bisa digunakan secara tepat gitu ya, dan menurut saya sih memang sekarang itu kita tidak bisa hanya fokus pada masyarakat yang jumlahnya 40% yang berpendapatan rendah, tapi kita harus lebih expand sedikit. Karena apa? Karena banyak sekali masyarakat yang mungkin dulunya berpendapatan menengah sekarang sudah sangat rendah, bahkan sudah masuk ke menjadi golongan masyarakat yang miskin. Baik, oke. Ya, Pak Fajar, semakin mari kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan tetap di Market Review saja kami akan segera kembali.